Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ulama pewaris para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadits ini menjelaskan bahwa tugas para ulama bukan mencari kemuliaan dunia, melainkan melanjutkan perjuangan para nabi, yakni menjaga agama, membimbing umat, dan mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tetapi mewariskan ilmu, akhlak, hikmah, dan cahaya petunjuk. Karena itu, kedudukan ulama sangat mulia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ulama sejati bukan hanya orang yang banyak hafalan dan banyak bicara, tetapi orang yang ilmunya membuat dirinya semakin takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Namun dalam perjalanan kehidupan umat, ulama memiliki tingkatan dan bidang yang berbeda-beda. Pertama, ulama ahli hukum atau ahli fikih. Golongan pertama adalah ulama yang memahami hukum-hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan hadits. Mereka mempelajari halal dan haram, ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, jual beli, dan seluruh hukum syariat. Mereka inilah yang disebut ahli fikih. Mereka memiliki kemampuan menggali hukum dari Al-Quran dan hadits melalui ilmu usul fikih, tafsir bahasa Arab, dan ilmu hadits. Karena itu, tidak semua orang boleh berbicara hukum agama. Fatwa agama harus disampaikan oleh orang yang benar-benar ahli. Imam Malik pernah berkata, barang siapa memberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung dirinya dan orang yang mengikutinya. Imam Syafi'i juga berkata, semakin banyak ilmuku, semakin aku tahu betapa bodohnya diriku. Ucapan ini menunjukkan bahwa ulama besar justru semakin rendah hati. Mereka tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mudah berbicara tanpa dasar ilmu. Di zaman sekarang, banyak orang baru membaca sedikit, sudah merasa paling benar. Padahal ulama besar bertahun-tahun belajar, tetap merasa takut salah ketika berbicara agama. Ulama ahli hukum sangat penting bagi umat. Karena tanpa mereka, umat bisa kehilangan arah dalam menjalankan syariat. Mereka seperti lampu penerang jalan. Kedua, ulama yang mengenal Allah. Golongan kedua adalah ulama yang bukan hanya memahami hukum Allah, tetapi juga mengenal kebesaran dan keagungan Allah dalam hatinya. Mereka disebut ulama marifat, atau ulama ahli tasawuf yang lurus. Derajat mereka lebih tinggi, karena ilmunya bukan hanya berada di akal, tetapi masuk ke dalam hati. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, tasawuf adalah membersihkan hati dari selain Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, para ulama tasawuf menjelaskan beberapa tahapan. Pertama, at-takhali. At-takhali artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk, seperti iri, sombong, dengki, ria, cinta dunia berlebihan, dan penyakit hati lainnya. Karena hati yang penuh kotoran, dan sulit menerima cahaya Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa membersihkan hati lebih berat daripada membersihkan badan. Sebab banyak manusia tampak baik di luar, tetapi hatinya masih dipenuhi kesombongan. Kedua, at-tahali. At-tahali artinya menghias diri dengan zikir dan akhlak mulia. Hati diisi dengan sabar, ikhlas, syukur, tawadu, dan selalu ingat kepada Allah. Lidah dibiasakan berzikir, bukan hanya di masjid, tetapi juga ketika bekerja, berjalan, bahkan ketika sendiri, sebab zikir adalah makanan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati manusia akan mati bila jauh dari zikir kepada Allah. Ketiga, at-tajalli. At-tajalli adalah ketika Allah menampakkan cahaya petunjuk ke dalam hati seorang hamba. Hatinya menjadi tenang, mudah menangis ketika mengingat Allah, tidak tertipu oleh dunia, dan semakin merasa kecil di hadapan Allah. Ini bukan berarti manusia menyatu dengan Allah, tetapi hati seorang hamba dipenuhi cahaya iman dan marifat kepadanya. Karena itu para wali Allah biasanya sederhana, tenang, tidak haus pujian, dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Para nabi dan kemuliaannya. Allah memberikan kemuliaan berbeda kepada para nabi. Nabi Isa disebut Ruhullah, karena Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Isa melalui mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa disebut Kalimullah, karena beliau mendapat kemuliaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena keikhlasan dan pengorbanannya yang sangat besar. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan paling tinggi,
Beliau disebut Habibullah, kekasih Allah yang paling mulia. Beliau tidak hanya membawa syariat, tetapi juga membawa rahmat bagi seluruh alam. Imam Al-Bushiri dalam Qasidah Burdah menjelaskan bahwa seluruh kemuliaan nabi-nabi terdahulu berhimpun dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ulama yang memadukan syariat dan hakikat. Golongan ketiga adalah ulama yang mampu menggabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Mereka memahami hukum Allah, namun juga memiliki hati yang bersih dan dekat kepada Allah. Inilah tingkatan ulama yang paling sempurna. Mereka tidak hanya pandai berbicara hukum, tetapi juga memiliki akhlak mulia, zuhud, ikhlas, dan penuh kasih sayang kepada umat. Contohnya seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan banyak ulama besar lainnya. Mereka mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak bisa melahirkan kesombongan. Sebaliknya, ibadah tanpa ilmu bisa menimbulkan kesesatan. Karena itu, syariat dan hakikat harus berjalan bersama. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa umat Islam hari ini membutuhkan ulama yang tidak hanya pintar bicara hukum, tetapi juga memahami kondisi zaman dan mampu menenangkan umat. Habib Umar bin Hafid juga sering mengingatkan, ilmu yang tidak membuat seseorang semakin takut kepada Allah, maka ilmu itu belum membawa manfaat. Penutup dan refleksi. Di zaman sekarang, mencari ulama sejati bukan perkara mudah. Banyak orang pandai berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar ikhlasli. Karena itu umat harus berhati-hati dalam belajar agama. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru terkenal di media sosial. Lihat akhlaknya, lihat ilmunya, lihat kerendahan hatinya, dan lihat apakah ilmunya membawa kedamaian atau justru kebencian. Semoga Allah memberikan kepada kita guru-guru yang lurus, ulama yang ikhlas, dan hati yang selalu cinta kepada ilmu dan zikir. Karena sesungguhnya ilmu tanpa iman akan kering, dan ibadah tanpa ilmu akan mudah tersesat. Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.